Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Senin 27 Juli 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Memperingati Hari Anak Nasional tahun 2020, Yayasan Pusat Pengembangan Anak Gereja Pantekosta di Indonesia melalui PPA Bukit Sion Seda lakukan pawai hak. Laporan Gebi Hurek Making. Berangkat dari tema peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020, Anak Terlindungi Indonesia Maju, Yayasan Pusat Pengembangan Anak PPA Bukit Sion Seda Gereja Pantekosta di Indonesia GPDI Rote Selatan bersama para guru dan siswa binaan adakan pawai mengunjungi kantor desa Pinasueh, kantor camat Rote Selatan, dan Polres Rote Selatan menyuarakan 4 hak anak yang harus dilindungi pemerintah, diantaranya hak hidup, hak partisipasi, hak perlindungan, dan hak tumbuh kembang. Camat Rote Selatan Joni Manafe, sarjana hukum, ketika dimintai komentarnya terkait kunjungan anak-anak asuhan PPA GPDI Bukit Sion Seda mengatakan, di Rote Selatan pernah terjadi kasus yang menimpa anak di bawah umur. Kunjungan anak-anak itu untuk menyampaikan hak-hak anak yang perlu dilindungi. Pemerintah berkewajiban menjaga hak anak dengan terus memberikan sosialisasi akan perlindungan dan hak-hak anak. Mereka menuntut hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bebas dari kekerasan, perlakuan yang baik di rumah, di lingkungan, sekolah maupun di dalam masyarakat. Tentu sudah menjadi perhatian dari kita pemerintah untuk bagaimana terus memberikan sosialisasi terkait dengan perlindungan kepada anak-anak ini. Sementara itu, pengelola PPA GPDI Bukit Sion Seda, Pendeta Pungka Maret Asri Sihotang STH, terkait kasus pelanggaran hak anak mengatakan, kasus yang pernah terjadi tidak menimpa anak-anak asuhannya. Namun dengan peristiwa kelam yang pernah terjadi, pihaknya perlu menyampaikan suara anak-anak, berharap kasus serupa tidak terulang lagi. Kita ingin menyuarakan, baik dari orang tua, dari pemerintah, bahkan dari kepolisian bisa menjaga anak-anak. Mengacu dengan latar belakang sebelumnya terjadi kekerasan di anak, kita harus menyampaikan suara anak itu. Kunjungan anak-anak PPA Bukit Sion Seda di kedua instansi pemerintahan di Rote Selatan membawa sejumlah spanduk bertuliskan hak-hak anak, ditandai penyerahan cenderamata dari anak-anak bagi aparat pemerintahan kecamatan dan Polres Rote Selatan. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Kekurangan berkas dukungan bakal pasangan calon perseorangan Viva Mateke wajib dimasukkan ke KPU Belu hari ini Senin 27 Juli 2020. Febi Leolede menurunkan laporannya. Lanjutan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu, Komisi Pemilihan Umum KPU Belu tengah menanti penyerahan kekurangan berkas dukungan bakal pasangan calon perseorangan Viva Mateke. Ketua KPU Belu Mikael Nahak mengatakan sesuai aturan jumlah syarat dukungan yang harus dipenuhi bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 13.413 dan berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Viva Mateke yang memenuhi syarat sebanyak 4.773. Dikatakan jumlah kekurangan dukungan 8.640 dan sesuai aturan pada masa perbaikan berkas dukungan yang mengalami kekurangan harus dipenuhi 2 kali lipat dari jumlah kekurangan sehingga bakal pasangan calon Viva Mateke harus menyerahkan kekurangan berkas dukungan sebanyak 17.280 yang harus diserahkan hingga batas waktu 27 Juli. Mengembalikan syarat dukungan perbaikan, mereka harus menyerahkan, mereka masuk dalam fase kedua itu perbaikan. Itu artinya bahwa hasil verifikasi ini belum mencukupi jumlah minimal dukungan yaitu 13.413. Dari data kemarin itu ya mereka harus memperbaiki kekurangan 8.460. Nah itu kan harus dikali 2 kali jumlah. Itu yang mereka harus menyerahkan kembali di masa penyerahan itu dari tanggal 25 sampai 27. Sekurang-kurangnya jumlah minimal dukungan harus 13.413. Dia tidak boleh kurang satu pun, boleh sama, boleh lebih. Kurang tidak boleh. Menurut Ketua KPU Belu, dari kekurangan berkas dukungan tersebut, KPU kembali akan melakukan verifikasi faktual terhadap berkas tersebut untuk nantinya dapat dinyatakan memenuhi syarat atau tidak. Terkait itu kami harus lakukan pengecekan ulang, verifikasi administrasi. Kalau administrasinya memenuhi syarat, lanjut. Ketika administrasinya tidak memenuhi syarat, itu langsung stop di situ. Kalau memenuhi syarat di administrasi, lanjut ke Verfak.
Dari Fairfax itulah penentuan ini nanti lolos atau tidak. Ketika Fairfax itu hasil verifikasi faktual, sekurang-kurangnya jumlah minimal dukungan harus 13.413. Dia tidak boleh kurang satu pun. Boleh sama, boleh lebih. Kurang tidak boleh. Kalau itu di angka itu berarti kami akan tetapkan sebagai bakal pasangan calon yang untuk dia mendaftar. Pihaknya berharap dengan waktu penyerahan kekurangan berkas yang ada dapat dimanfaatkan oleh tim penghubung sehingga dapat melengkapi kekurangan berkas syarat dukungan sesuai aturan berlaku. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Sosialisasi Perwali nomor 8 tahun 2020 belum maksimal karena masih banyak kumpul massa seperti pesta kumpul keluarga, mengundang banyak orang bahkan tidak mematuhi protokol kesehatan. Marta Riwu menurunkan laporannya. Penyediaan ember cuci tangan, wadah cuci tangan memang itu hampir semua rumah tangga dan di tempat-tempat kegiatan itu disediakan. Demikian dikemukakan Theodora Awalde Taik, Komisi 4 DPRD Kota Kupang terkait penutupan sejumlah fasilitas umum, namun kenyataannya kumpul-kumpul orang dalam jumlah besar masih terus terjadi seperti acara adat, kumpul keluarga, acara di restoran dan rumah makan menghadirkan undangan dalam jumlah besar namun tidak menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Menurut Theodora Awalde Taik, walaupun sudah ada peraturan Wali Kota Kupang nomor 5 tahun 2020 terkait penutupan sejumlah tempat keramaian, namun kenyataannya masyarakat terus kumpul dengan tidak menjaga jarak. Sosialisasi Perwali ini belum terlalu maksimal. Selain belum maksimal, tapi juga ada kecenderungan dari orang Kota Kupang sesungguhnya bahwa mungkin kejenuhan 4 bulan ya ada di rumah. Justru bagi kami tempat pelayanan publik, tempat yang terbuka untuk umum, taman-taman hiburan, ada langkah tegas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu kami sebagai anggota DPR tentu memberikan apresiasi yang luar biasa atas langkah tegas ini. Yang masih belum kita lihat langkah tegas pemerintah adalah pada acara-acara keluarga, kumpul keluarga, ulang tahun, pesta nikah. Saat terjadi perkumpulan ini orang tidak lagi takut tentang COVID ya, apalagi dengan transmisi lokal. Ini yang kewaspadaan yang kurang. Kumpul keluarga dan pesta nikah sangat jauh dari keseriusan warga masyarakat atau keluarga yang melakukan hajatan untuk mematuhi protokol kesehatan. Theodora Awalde Taik mengakui wadah cuci tangan dan sabun di berbagai tempat keramaian sudah disediakan, tetapi ada hal lain yang belum diatur seperti jarak tempat duduk atau physical distancing, pengukuran suhu tubuh, serta pengawasan Satgas dari kelurahan belum nampak sehingga masyarakat dengan sesuka hati mengikuti acara tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Tapi ada hal lain yang tidak diatur, jarak tempat duduk untuk mengendalikan physical distancing, kemudian pengukuran suhu tubuh, dan juga pengawasan daripada Satgas Kelurahan, Babinsa, yang lain-lain yang bertugas di tingkat kelurahan ini tidak nampak. Sehingga masyarakat dengan sesuka hati untuk mengikuti acara bergembira ria tanpa mematuhi protokol kesehatan. Bahkan di gedung-gedung pernikahan, harusnya itu juga diberikan sanksi yang tegas kepada pemilik, bahwa kita hitung betul volume daya tampung. Misalnya 500 orang, harus jelas-jelas sampaikan pada keluarga bahwa 50% undangan, dan itu harus diterima. Tapi juga kita harus memikirkan dampak setelah itu. Jangan sampai acara yang kita lakukan justru menimbulkan terjadinya transmisi penyebaran daripada coronavirus itu sendiri. Nah, ini yang saya pikir pemerintah belum hadir full di sini untuk melakukan pengawasan. Bila perlu, pada saat acara-acara pernikahan di gedung-gedung, Pol PP atau gugus tugas harus berada di tempat pelaksanaan. Sementara juru bicara tim COVID-19 Ernest Luji menjelaskan dari 39 pasien COVID-19 tersisa 2 yang masih dirawat, sedangkan 1 orang meninggal dunia. Dari Kupang, Marta Riwu melaporkan. 57 orang kepala desa di Kabupaten Kupang telah selesai masa jabatannya diperpanjang. Selengkapnya kita ikuti laporan Harsono. Sebanyak 57 orang kepala desa yang telah selesai masa jabatannya di tahun 2020 diperpanjang jabatannya. Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Kupang Charles Pani kepada RRI di Wilamasi membenarkan perpanjangan masa jabatan kepada para kepala desa di Kabupaten Kupang yang masa jabatannya
telah selesai di tahun 2020 karena adanya COVID-19 dan diperkirakan akan dilakukan pemilihan tahun depan 2021. Memang tahun 2020 itu sebenarnya kita lakukan pemilihan kepala desa untuk 57 desa yang ada yang sudah habis masa jabatannya. Tetapi karena adanya COVID-19 ini, maka ada surat edaran. Maka surat edaran itu memerintahkan yang pertama itu menunda pemilihan kepala desa untuk tahun 2020, dan yang kedua itu memperpanjang jabatan kepala desa yang sudah ada. Bila kondisi dalam daerah telah aman, tegas Kadis PMD Charles Pane, tahun 2001 akan dilakukan pemilihan kepala desa serentak, yakni pada 57 desa. Namun apabila masih dalam kondisi pandemi COVID-19, pemilihan kepala desa bisa juga diperpanjang sampai tahun 2022. Dan kita sudah memperoleh surat penegasan yang mengatakan bahwa pemilihan kepala desa boleh dilaksanakan. Itu pasti kita lakukan itu. Tapi karena tertunda untuk tahun 2020, maka yang tertunda 2020 ini kita harapkan supaya tahun 2021 bisa dilaksanakan pemilihan 57 kepala desa. Tapi kalau tidak terjadi pemilihan pada tahun 2021, ya kita mundur sampai tahun 2022, yaitu serentak semua. Karena banyak kepala desa yang sudah habis masa jabatan di Kabupaten Kupang. Sekarang lebih banyak penjabat kepala desa. Meskipun jabatan perpanjangan sebagai kepala desa terbatas, namun Kadis PMD Charles Pane berharap tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab, termasuk melakukan pencairan dan pertanggungjawaban dana desa. ...126 kepala keluarga Desa Pariherdara, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima sertifikat hasil kegiatan pendaftaran tanah sistematik PTSL tahun 2019. Selengkapnya dilaporkan oleh Ana Lopo. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sangat mendukung persertifikan tanah ini. Kita ketahui bersama bahwa sertifikat tanah ini juga tentu sangat penting bagi kita. Bupati Sumba Barat Agustinus Dapawole menegaskan kepemilikan sertifikat tanah oleh masyarakat sangat penting sebagai dasar bukti kepemilikan masyarakat yang sah serta memberikan kepastian hak atas kepemilikan sebidang tanah. Ketika menyerahkan 126 sertifikat kepemilikan tanah bagi 126 kepala keluarga masyarakat Desa Pariherdara, Kecamatan Wanokaka, Bupati Sumba Barat Agustinus Dapawole mengakui tujuan program persertifikatan tanah adalah untuk mengurangi masalah sengketa yang sering terjadi di tengah masyarakat serta memberikan kepastian hak atas kepemilikan tanah. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sangat mendukung persertifikan tanah ini. Kita ketahui bersama bahwa sertifikat tanah ini juga tentu sangat penting bagi kita sebagai dasar bukti kepemilikan tanah yang sah serta memberi kepastian hak atas kepemilikan tanah yang berkekuatan hukum, dan ini otomatis akan mengurangi sengketa yang terjadi. Sementara itu, Ronald, warga masyarakat penerima sertifikat yang ditemui RRI, mengakui dirinya sangat bersyukur dan berterima kasih serta berharap kepada pemerintah agar tetap mengawasi proses pengesahan sertifikat bagi 998 kepala keluarga yang rencananya akan dibagikan pada tahun anggaran 2021. Karena memang dengan datangnya Bupati di sini juga, yang kami banggakan di sini, sudah lihat kami punya kondisi, merasa berbahagia begitu. Kami bilang terima kasih saja. Kami sangat-sangat bersyukur di mana perjuangannya Bapak Bupati dan bagi juga yang sebagai pelaksana lapangan. Dari kami selaku Desa Pariherdara ini, kami hanya mengucapkan terima kasih banyak. Penyerahan sertifikat tanah secara simbolis disaksikan oleh Kajari Sumba Barat dan Dim 1613, Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Sumba Barat, penjabat Sekda Sumba Barat, Kapolsek Wanokaka, Camat Wanokaka, dan Ramil, serta dihadiri masyarakat penerima hak atas tanah. RRI Kupang, Ana Lopo melaporkan. Dengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
saya